Shalom, selamat pagi, selamat kita beribadah kembali. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk kita boleh menikmati hadirat Tuhan. Satu lagu yang mengantarkan kita untuk kita masuk dalam hadirat Tuhan. Tuhan penolongku. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan sedetik pun Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Tak sekalipun Tuhan kan lalai tepati janji yang difirmankannya. Tak sekalipun Tuhan kan gagal genapi semua yang dirancangkannya. Ku mau bersorak memuji kebesaran-Mu. Engkau Tuhan penolong dalam hidupku. Ku angkat tanganku percaya akan firman-Mu. Tak akan Kau meninggalkanku. Terima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan. Tak sekalipun Tuhan kan lalai tepati janji yang difirmankannya. Tak sekalipun Tuhan kan gagal genapi semua yang dirancangkannya. Ku mau bersorak memuji kebesaran-Mu. Engkau Tuhan penolong dalam hidupku. Ku angkat tanganku percaya akan firman-Mu. Tak akan Kau meninggalkanku. Terima kasih Tuhan. Bersama Tuhan lewati semua. Ku taruh harapku di dalam Dia. Ku mau bersorak memuji kebesaran-Mu. Engkau Tuhan penolong dalam hidupku. Ku angkat tanganku percaya akan firman-Mu. Kita sama-sama bangkit berdiri. Tak akan Kau meninggalkanku. Tak akan Kau meninggalkanku. Tak akan Kau meninggalkanku. Salam sehat jemaat sekalian, kita hari ini akan melakukan kebaktian kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan di dalam sorga, kami berterima kasih bahwa hari ini kami diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk sekali lagi menyatakan bakti kami, ibadah kami kepadamu. Kiranya Tuhan berkenan, ampunilah salah dan dosa kami dari segala kenajisan kami, kekotoran kami, keberdosaan kami dan kelalaian kami. Dan
Biarlah kami disucikan dan dilayakan untuk melakukan semua ini sehingga ini bisa berkenan di hadapan-Mu dan menyenangkan-Mu. Saudara sekalian, mari kita lakukan kebaktian ini dengan keyakinan bahwa pertolongan kepada kita datangnya dari Allah pencipta langit dan bumi yang kasih setianya dari kekal sampai kekal. Turunlah kiranya atas kamu anugerah sejahtera dan cinta kasih dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Kita mengambil waktu teduh di hadapan Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Amin. Nats pembimbing kita pagi hari ini, Roma pasal yang pertama ayat yang ke-16, begini bunyi firman Tuhan. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk keselamatan yang Engkau sudah beri bagi kami. Dan hari ini kami mau menaikkan pujian syukur kami kepada-Mu Tuhan. Kami mau menyanyikan haleluya di hadapan-Mu Tuhan. Kita mau naikkan satu pujian kepada Tuhan. Ku nyanyi haleluya. Kasih Tuhan, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu Tuhan. Bapakku datang menyembah-Mu di sini, ku percaya bagiku. Bapakku datang, Bapakku datang menyembah-Mu, menyembah-Mu di sini, ku percaya Kau ada bagiku. Kau ada bagi
Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, kita sama-sama bangkit berdiri. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku, di hidupku. Bersama dengan gereja Tuhan di segala abad dan tempat, marilah kita bersama-sama mengikrarkan iman kepercayaan kita yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk firman Tuhan boleh berbicara lagi pagi ini, menyapa setiap kita. Kita rindu firman Tuhan akan meneguhkan kita, menguatkan kita, dan menolong kita untuk kita boleh berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Kita angkat satu lagu pujian kepada Tuhan. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang
Sebelum kita merenungkan firman Tuhan kita pada pagi hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam kerajaan surga, kami bersyukur kepadamu atas kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Itulah yang memungkinkan kami untuk ada sampai dengan saat ini. Tuhan, di tengah-tengah kondisi yang tidak menentu yang terjadi di dunia ini, kami bersyukur kalau Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, dan biarlah kami terus mengalami sukacita Tuhan di tengah-tengah kondisi yang tidak baik sekalipun Tuhan. Terima kasih, kami ingin menyerahkan waktu untuk pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan hadir dan memberkati kami sehingga kami bukan hanya mengerti, tetapi kami juga boleh menjadi pelaku daripada kebenaran firman-Mu. Tolonglah hamba-Mu yang penuh dengan segala keterbatasan, biarlah hanya Tuhan sendiri yang berbicara kepada kami melalui hamba-Mu, dan biarlah apa yang disampaikan sungguh-sungguh hanya datang daripada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa serta mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, pada saat ini kita ingin merenungkan satu bagian firman Tuhan dari surat Roma pasal yang pertama ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-17. Saya akan bacakan untuk kita semua. Aku berhutang baik kepada orang Yunani maupun kepada orang bukan Yunani, baik kepada orang terpelajar maupun kepada orang yang tidak terpelajar. Itulah sebabnya aku ingin untuk memberitakan Injil kepada kamu juga yang diam di Roma. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Hari ini kita akan membahas firman Tuhan ini dengan tema keyakinan kokoh. Nah saudara, kalau kita membaca ayat ini lagi dengan lebih teliti, ayat yang barusan saya baca, kita bisa melihat betapa indahnya kata-kata yang diucapkan oleh Paulus dalam suratnya ini. Dan maknanya pun sangat-sangat dalam. Saya membacakan lebih pelan untuk saudara. Dikatakan di sana, aku berhutang baik kepada orang Yunani maupun kepada orang bukan Yunani, baik kepada orang terpelajar maupun kepada orang yang tidak terpelajar. Itulah sebabnya aku ingin untuk memberitakan Injil kepada kamu juga di Roma. Kata Paulus di sana, aku berhutang. Nah saudara, itu sebabnya aku ingin untuk memberitakan Injil kepada kamu juga yang ada di Roma. Di sana ada kata aku berhutang. Nah saudara, ini menarik ya, ini menarik. Apakah Paulus ngutang uang gitu kepada orang-orang Yunani saudara? Atau ada barang yang Paulus pinjam, yang lupa, yang belum dikembalikan oleh Paulus kepada mereka? Jelas bukan itu yang dimaksudkan. Lalu apa maksud yang disampaikan oleh Paulus? Aku berhutang. Nah saudara, di sini Paulus sedang menempatkan dirinya sebagai seorang yang berhutang. Menempatkan diri sebagai orang yang berhutang. Karena dia telah menerima panggilan Tuhan. Untuk menjadi rasul bagi bangsa-bangsa bukan Yahudi saudara. Dan ia ingin melunasi hutangnya itu dengan memberitakan Injil kepada sebanyak mungkin orang, agar lebih banyak orang yang diselamatkan. Jadi bukan hanya untuk orang Yahudi, tapi juga untuk orang non-Yahudi. Saudara, melunasi hutang bukanlah sebuah pilihan, tetapi sebuah kewajiban. Nah karena itu saudara, kalau saudara minjam uang gitu kepada teman atau kepada siapa, melunasi hutang itu bukan pilihan, tetapi adalah kewajiban yang harus dilakukan. Jadi nggak ada pilihan lain selain melunasinya saudara. Semenjak Paulus bertobat, ia menjadi seorang yang paling bersemangat untuk memberitakan Injil. Terutama kepada bangsa-bangsa non-Yahudi. Oleh karena itu tidak heran saudara, Paulus menjadi rasul yang paling banyak memenangkan orang atau membawa orang kepada Kristus. Orang-orang yang bukan berasal dari orang Yahudi. Nah saudara, dia paling banyak membawa orang-orang non-Yahudi datang kepada Kristus.
Pertanyaannya adalah mengapa Paulus begitu bersemangat untuk memberitakan Injil kepada orang-orang Yunani dan kepada orang-orang non-Yahudi lainnya, saudara? Jawabannya jelas ada di ayat 16 dan 17. Di sana dikatakan, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Dalam beberapa terjemahan lain, saudara, ayat ini berbunyi demikian. Sebab aku tidak malu. Sebab aku tidak malu akan Injil, karena Injil adalah kuasa Allah untuk keselamatan setiap orang yang percaya. Pertama-tama untuk orang Yahudi dan juga untuk orang Yunani. Paulus dengan tegas berkata, aku tidak malu akan Injil. Perkataan ini, saudara, diucapkan oleh Paulus ada alasannya. Apa alasannya? Pertama, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Pernyataan Paulus ini dikatakan aku tidak malu, ini ada alasannya, saudara. Sebab ada begitu banyak orang yang malu mengakui Injil. Ada begitu banyak orang yang malu mengakui sebagai murid Kristus. Ada begitu banyak orang yang tidak bangga menjadi orang Kristen. Baik sadar maupun tidak sadar. Bahkan kalau kita mau flashback sedikit, saudara. Murid Yesus yang bernama Petrus dengan terang-terangan menyangkal Yesus ketika orang bertanya kepada dia. Kamu kan salah satu daripada murid Yesus, ya kan? Oh bukan, aku bukan. Ada lagi yang bertanya, sepertinya saya pernah lihat kamu dengan Yesus, kamu kayaknya muridnya ya? Enggak, saya enggak kenal dia. Nah saudara, orang seperti Petrus saja dengan terang-terang menyangkal Tuhan Yesus. Malu mengakui dia sebagai murid Kristus. Padahal dia selama ini bersama-sama dengan Yesus. Nah tapi Paulus, saudara, dengan bangga berkata, aku tidak malu karena Injil. Aku bangga karena menjadi murid Kristus. Mungkin mudah bagi kita, saudara, untuk berkata bahwa aku tidak malu menjadi murid Kristus. Aku tidak malu menjadi orang Kristen ketika kita berada di kumpulan sesama orang Kristen. Ketika kita berkumpul bersama-sama dengan orang percaya. Tetapi akan berbeda cerita ketika kita berada di tengah-tengah komunitas orang-orang non-Kristen. Atau bahkan mereka yang secara terang-terangan menentang kekristenan. Apakah kita dengan bangga berkata, ya aku orang Kristen. Aku percaya kepada Kristus. Oh tidak semudah itu, saudara. Tidak semudah itu. Ada yang ya malu, ada yang juga takut dikucilkan. Karena memang gak mudah. Nah saudara, seperti kita hidup di Indonesia ini, terutama di Jawa Barat, saudara. Untuk mengaku sebagai Kristen itu selalu ada konsekuensinya. Selalu ada konsekuensinya. Ya setidaknya orang akan memandang kita sebelah mata dan lain sebagainya. Saya sering mendengar, saudara, kalau orang berdiskusi gitu ya. Ada orang berkata begini, semua agama itu sama. Kalimat ini biasanya diucapkan agar tidak terjadi perdebatan, saudara. Misalnya saya ngobrol dengan orang yang bukan Kristen. Ngobrol-ngobrol, mungkin ada topik mengenai agama, terus biasanya diselipkan kata semua agama itu sama saja. Nah saudara, kata-kata ini memang sedikit untuk menyejukkan atau mengurangi potensi untuk berdebat. Tapi pertanyaan saya adalah, apa benar semua agama itu sama, saudara? Apakah benar semua agama itu sama? Kalau semua agama sama, kenapa harus ada begitu banyak agama? Kalau semua agama sama, saya mau katakan, maka sia-sialah pengorbanan Kristus. Dosen saya waktu saya di SOM pernah berkata, agama-agama itu pada dasarnya berbeda, walaupun hanya ada sedikit kemiripan. Jadi bukan sebaliknya ya, bukan sebaliknya. Bukan agama itu sama, hanya sedikit perbedaan, tetapi yang sesungguhnya agama-agama itu sesungguhnya berbeda, walau ada sedikit kemiripannya. Dan perbedaan utama kekristenan dengan agama-agama yang ada di dunia ini adalah Injil itu
Injil Yesus Kristus itu berkuasa menyelamatkan. Itu penekanan utama saudara dalam kekristenan bahwa Injil Yesus Kristus berkuasa menyelamatkan. Apakah ada dalam ajaran di dalam agama yang lain saudara yang menekankan bahwa Kristus juru selamat satu-satunya saudara? Tidak ada, ya, tidak ada. Hanya di dalam kekristenan, hanya dalam Alkitab yang mengajarkan bahwa Kristus adalah satu-satunya jalan keselamatan. Nah karena itu tidak ada yang sama dengan agama-agama yang lain. Tidak ada saudara. Ya walaupun mungkin secara ritual, ya secara model ibadah dan lain sebagainya ada sedikit mirip-mirip. Tapi inti dari agama itu sendiri berbeda. Nah saudara, oleh karena itu Paulus dengan bangga berkata, aku tidak malu akan Injil. Sekalipun banyak orang menentang, sekalipun ada orang menganggapan bahwa percaya kepada Injil adalah sebuah kebodohan. Tetapi aku tetap tidak malu dan aku bangga percaya kepada Injil. Karena hanya melalui Injil Yesus Kristus ada keselamatan. Itu menjadi penekanan Paulus paling penting di dalam bagian ini saudara. Apa yang saya ungkapkan ini mungkin sedikit tidak nyaman didengar oleh telinga kita. Karena seolah-olah saya sedang membuat jurang pemisah dengan orang lain. Tetapi itulah kebenarannya saudara. Suka tidak suka, saya harus berkata ya itu kebenarannya. Bahwa hanya di dalam Kristus ada keselamatan, di luar itu tidak ada. Dan itu tidak diajarkan oleh ajaran-ajaran lain di luar Alkitab. Itu yang pertama. Yang kedua, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah. Nah saudara, bagi saudara yang rajin buka Instagram atau main Instagram pasti akrab dengan yang namanya endorsement ya. Atau promosi ya, endorse. Selebgram yang punya banyak follower saudara biasanya di endorse oleh produk-produk tertentu ya. Misalnya produk kecantikan, produk makanan, minuman, pakaian dan lain sebagainya. Karena mereka di endorse saudara, si selebgram pasti akan membeberkan sederet kelebihan dari produk yang ia promosikan. Sekalipun tidak kalau orang di endorse itu, sekalipun ia tidak benar-benar mengenal produk yang dia iklankan, tetapi dia akan menyampaikan sesuatu yang ya baiklah kira-kira begitu ya. Yang kelebihan dari produk itu. Jadi saudara jangan terlalu percaya dengan apa yang dipromosikan oleh para selebgram itu. Ya mereka udah dibayar saudara untuk menyampaikan yang baik-baik. Ya mereka itu kalau nggak pakai produk yang mereka promosikan ya mereka tetap cantik. Karena memang udah bawaannya udah cantik saudara. Nah di dunia ini saudara ada banyak para endorsement yang menawarkan produk agama mereka. Dengan segala macam kelebihan dan keuntungannya tanpa memberitahukan apa risikonya. Banyak saudara. Bahkan di dalam kekristenan sendiri kita harus akui. Ada model-model pengkhotbah seperti itu. Seperti para selebgram itu saudara. Memberitakan firman Tuhan seperti di endorse itu ya. Mereka hanya menggunakan mujizat dan berkat untuk jadi sesuatu yang menarik. Agar disukai dan menghimpun banyak orang. Agar mereka semakin populer. Bahkan mengalahkan kepopuleran Tuhan yang harusnya mereka beritakan. Oh banyak. Jadi kadang orang itu datang ke gereja atau mendengarkan khotbah. Bukan karena ingin dengar isi suara Tuhannya tidak. Tapi ingin melihat si hamba Tuhannya. Ini kan gila ya kan. Jadi orang bukan mau dengar firman-Nya. Tapi mau melihat hamba Tuhan yang menyampaikan itu. Jadi Tuhan kalah populer dengan hamba-hamba Tuhan seperti ini. Nah saudara. Ada yang mengatakan ikut Yesus. Kita akan menjadi kepala dan bukan ekor. Kita akan terus naik dan tidak akan turun. Mintalah apa saja yang kamu inginkan.
itu akan dijawab oleh Tuhan. Bahkan ada seorang artis yang berkata bahwa jadi orang Kristen itu gampang. Minta saja, pasti Tuhan kasih. Minta saja. Wah, saudara hebat ya kalau kayak gitu ya. Jadi tidak ada kata tidak katanya di dalam kekristenan itu. Masa iya begitu? Mereka lupa saudara mengajarkan berbahagialah kamu yang miskin. Mereka lupa mengajarkan berbahagialah kamu yang lapar. Berbahagialah kamu jika orang memusuhi kamu, membenci kamu. Berbahagialah kamu jika karena anak manusia orang membenci kamu. Dan kasihilah musuhmu. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan tapi balaslah dengan kebaikan. Kalau ada orang menampar pipi kirimu, biri juga pipi kananmu. Jualah hartamu dan ikutlah aku. Serigala mempunyai liang, burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak ada tempat untuk meletakkan kepalanya. Yang model kayak gini tuh biasanya nggak laku tuh diajarkan. Mereka lupa mengajarkan tentang akhir dari kehidupan Yesus di atas kayu salib. Dan akhir dari kehidupan para rasul. Mati dengan cara yang mengenaskan karena Injil. Nah saudara, karena itu kurang menarik ya. Mereka lupa memberitahu bahwa mengikut Yesus harus menyangkal diri setiap hari. Dan memikul salib setiap hari. Mereka membuat versi Injil yang lebih menarik, yang lebih ringan. Seolah-olah ketika ikut Yesus semua masalah nggak akan berani dekat. Dompet akan terus terisi, keluarga akan terus harmonis, pekerjaan lancar, mati masuk surga. Bukan nggak enak seperti itu. Apakah salah mengajarkan tentang berkat dan mujizat? Tidak. Tetapi itu hanya separuh atau sebagian kecil saja dari seluruh kebenaran yang ada di dalam Alkitab. Nah saya kira saudara, Tuhan Yesus dan murid-muridnya dan juga Paulus tidak berusaha membuat separuh ya, tidak membuat Injil itu lebih ringan atau mengajarkannya separuh saja. Mereka memberitakan seluruh kebenaran yang harus disampaikan. Sekalipun itu mungkin ya tidak populer. Mereka menyampaikan berita Injil apa adanya. Injil yang kita yakini bukanlah ajaran murahan saudara. Bukanlah ajaran yang hanya untuk menghimpun banyak pengikut. Tetapi Injil yang datang dari Allah. Yang berkuasa untuk menyelamatkan. Dan nyata kebenaran di dalamnya. Ini itulah yang dicatat di dalam ayat ini tadi. Karena keyakinan yang kokoh akan Injil inilah yang membawa Paulus pergi ke banyak bangsa untuk memberitakan Injil. Karena ia percaya bahwa hanya oleh percaya kepada Yesus Kristus saja manusia bisa diselamatkan. Keyakinan yang kokoh menggerakkan dia untuk pergi memberitakan Injil. Saya akan menutup bagian firman Tuhan ini dengan memberikan satu gambaran kepada kita saudara. Saya menggambarkan Injil itu seperti obat. Seandainya saudara punya, sekarang ini punya satu obat atau vaksin yang teruji ampuh 100% bisa menyelamatkan manusia dari virus COVID-19. Kira-kira saudara akan membagikan itu kepada orang lain atau tidak? Saya punya ini. Satu obat yang saya sangat yakin dan sudah teruji, sudah terbukti. Mampu menyelamatkan atau menyembuhkan orang dari virus. Saudara akan bagikan atau tidak? Atau saya simpan untuk diri saya sendiri, biar saya sendiri selamat. Orang lain biar saja binasa. Saya kira setiap kita akan membagikan itu. Saya akan memberikan, nih saya punya solusi. Karena saya begitu yakin, saya kokoh ini bisa menyelamatkan banyak orang. Saya kira kita pasti akan membagikan itu pada orang lain. Nah saudara, Injil itu solusi untuk menyelamatkan manusia yang diambang kebinasaan itu. Paulus melihat hal itu sebagai urgensi untuk dia memberitakan pada orang lain. Dia melihat bahwa ini solusi, saya harus beritakan pada sebanyak mungkin orang agar lebih banyak orang diselamatkan. Namun jujur saudara, bagi kita sekarang zaman ini,
kita lebih mirip dengan orang yang hanya menyimpan rahasia keselamatan itu hanya untuk diri kita sendiri. Hanya untuk kalangan kita saja. Kita tidak membagikan kepada orang lain padahal kita tahu kalau itu adalah solusi untuk keselamatan manusia. Nah saudara, ingat ya, saudara dan saya hari ini percaya kepada Tuhan. Karena ada jasa orang-orang yang mau pergi memberitakan Injil. Mulailah kita hitung dari Tuhan Yesus ya, yang mau mati di atas kayu salib. Dari murid-murid Yesus yang mau pergi memberitakan Injil. Rasul Paulus dan kemudian para misionaris hamba-hamba Tuhan yang datang dari berbagai penjuru dunia untuk memberitakan Injil. Sehingga saudara dan saya hari ini bisa mendengarkan Injil. Tapi itu mentok sampai di kita nggak membagikan itu pada orang lain. Bukankah kita egois saudara? Saya tidak mengatakan bahwa saya ini hebat, tidak. Karena jujur juga saya, ini tamparan buat saya untuk memberitakan ini. Ternyata ini kita lebih banyak menyimpan untuk diri saya, untuk diri kita sendiri. Dan kita tidak membagikan kepada orang lain. Keyakinan yang kokoh akan Injil, bahwa Injil pasti menyelamatkan. Tidak menggerakkan kita untuk memberitakan kepada orang lain. Nah saudara, kalau bukan kita yang memberitakan kepada mereka, siapa lagi? Siapa? Tidak ada saudara. Jadi ya orang Kristen lah yang harus memberitakan itu. Jangan kita hanya saya percaya kepada Tuhan, nanti kalau saya mati masuk surga. Iya memang begitu. Tapi bagaimana dengan tanggung jawab kita untuk memberitakan firman Tuhan itu saudara? Nah saudara, jadi saya ulang lagi. Paulus tidak malu mengakui bahwa dia yakin betul dengan Injil. Karena apa? Karena dia tahu saudara, yang pertama tadi karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Yang kedua, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah. Nah saudara, bela firman Tuhan ini boleh membangkitkan semangat kita untuk membagikan. Ya mungkin kita tidak harus pergi jauh di mana. Di sekitar kita ada orang yang sedang menunggu berita itu. Selipkan itu di dalam pembicaraan ya, ketika kita ngobrol kita bisa menyatakan iman kita, kepercayaan kita bahwa hanya di dalam Kristus ada keselamatan. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, untuk firman Tuhan yang boleh kami renungkan. Tuhan ampuni kami atas kelalaian kami. Tuhan ada banyak kesempatan bagi kami untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Tapi mulut kami begitu berat untuk memberitakannya. Padahal ada banyak orang yang sedang menantikan kabar itu. Supaya lebih banyak orang diselamatkan. Tuhan tolonglah berkati jemaat Tuhan dimanapun berada. Kami semua Tuhan, anak-anak Tuhan. Supaya hidup kami menjadi berkat bagi orang lain. Memberitakan firman Tuhan kepada orang-orang yang sekeliling kami. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Bila firman Tuhan ini boleh menolong kami untuk lebih mengerti rencana Tuhan dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan seluruh jemaat Tuhan dimanapun berada. Supaya Engkau juga boleh menjaga, melindungi kami semua. Jauhkan dari mara bahaya Tuhan. Dan biarlah kami tidak dikuasai oleh kekhawatiran yang berlebihan Tuhan. Dan biarlah kami juga boleh menjadi kesaksian bagi orang-orang di sekeliling kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa serta mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita percaya firman Tuhan memberkati kita, menyapa kita pagi hari ini. Dan saat ini kita akan mempersiapkan persembahan kita akan memberi yang terbaik. Kita mau naikkan satu pujian kepada Tuhan, tanda ucapan syukur kita, tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku,
Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Kembali kita angkat pujian ini. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Kita sama-sama bangkit berdiri. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Ini kami Tuhan di hadapan-Mu. Tuhan menyelidiki setiap hati kami. Tuhan tahu isi hati kami, bahkan semuanya terbuka di hadapan-Mu Tuhan. Tuhan ampuni kami ketika kami tidak fokus kepada Tuhan. Tuhan ampuni kami ketika kami tidak fokus kepada firman-Mu. Biarlah hati kami tetap melekat kepada Tuhan. Hari ini kami sudah memberikan persembahan kami, tanda ucapan syukur kami untuk setiap anugerah dan kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Tuhan memberkati setiap jemaat-Mu yang belajar memberi dengan setia. Tuhan tahu pergumulan ekonomi mereka hari-hari ini. Biarlah Tuhan yang menolong setiap pekerjaan usaha mereka hari-hari ini. Memberkati jemaat-Mu yang hari ini mungkin sedang menangis karena ekonomi yang sulit. Biarlah Tuhan yang menolong, memeluk mereka. Terima kasih Tuhan, kami serahkan setiap jemaat-Mu yang sudah bisa memberi dan yang mungkin masih bergumul untuk memberi. Biarlah Tuhan yang memberkati mereka. Setiap persembahan yang sudah kami beri pagi ini, biarlah Tuhan yang memberkati, menolong setiap hamba-hamba-Mu supaya sungguh-sungguh mengelola persembahan ini dengan baik, dengan takut akan Tuhan. Sehingga persembahan ini boleh dipakai untuk kemuliaan bagi nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah segala pujian, hormat dan kemuliaan kami kembalikan kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita pagi hari ini. Saya percaya firman Tuhan menguatkan kita, meneguhkan kita. Bahkan hari-hari ini ketika kita akan melangkah, kita akan terus mengingat firman Tuhan. Karena Tuhan adalah kekuatan kita. Kita angkat satu pujian kepada Tuhan. Kaulah kuatku. Terima kasih Tuhan. Kita masih sama-sama tetap bangkit berdiri. Kita bertepuk tangan di hadapan Tuhan. Engkau baik dalam
pernah meninggalkan kami sedetik pun. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Amin Tuhan. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku, ku tahu janjimu Engkau bersamaku. Katakan, takkan pernah goyah, takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenanganku. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau ada bersama dengan kami. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Amin Tuhan. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku, ku tahu janjimu Engkau bersamaku. Sama-sama katakan, takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenangan. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenanganku. Sumber kemenanganku. Sumber kemenanganku. Biarlah segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Saudara, mari kita mengakhiri kebaktian kita berdoa. Tuhan di dalam sorga, kami berterima kasih buat ibadah kebaktian kami hari ini. Terima kasih juga buat firman-Mu, bahwa hanya di dalam Tuhan Yesus itulah kami memperoleh pengampunan dosa dan keselamatan hidup kekal. Kiranya pengampunan dosa itu boleh menginspirasi kami dan mengubah hidup kami, sehingga hidup kami bisa berdampak bagi sesama, bagi dunia ini, dan untuk kemuliaan Tuhan Yesus sendiri. Terima kasih, lawatlah setiap jemaat-Mu di tempat ini yang bergumul tentang keluarga mereka yang masih belum diselamatkan, masih belum percaya sungguh-sungguh. Kiranya Tuhan boleh berbelas kasihan atas mereka dan menjamah mereka semua. Saudara, mari kita akhiri kebaktian kita dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih sayang Allah Bapa di sorga, cinta kasih dan semangat Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan, penghiburan, kekuatan daripada Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga,
Jemaat dipersilakan untuk duduk mengambil waktu teduh di hadapan Tuhan. Amin. Ibadah kita telah selesai, sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat hari Minggu.